اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله المكرم الأستاذ Habib Maulana فعليه فليتفضل مشكورا. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita cintai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Manarul Huda Ibu Hajah Tati Maryati SAG, dan juga selaku Kepala Sekolah MI Manarul Huda Ibu Nariyah SPDI, juga yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah MTS Manarul Huda Ibu Wiwin Sukainah SAG, beserta seluruh para dewan guru, santri-santri, siswa-siswi MI dan MTS Yayasan Pendidikan Islam Manarul Huda, akramakumullah. Hadirin jamaah, pada sore hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di bulan suci Ramadan. Ini adalah suatu nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga saat ini. Dan ketahuilah, sesungguhnya nikmat inilah yang senantiasa diiri-irikan, yang selalu dihasadkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang telah kembali kepada Allah. Orang-orang yang ada di alam kubur, mereka iri kepada penduduk dunia. Mereka masih bisa puasa, tetapi kami sudah tidak bisa puasa. Jadi Imamul Haddad menceritakan bahwasanya para ahli kubur, mereka iri, mereka hasad kepada penduduk dunia, karena penduduk dunia mereka masih bisa puasa, tetapi kami sudah tidak bisa puasa. Mereka masih bisa sholat, tetapi kami sudah tidak bisa sholat. Mereka masih bisa bersedekah, tetapi kami sudah tidak bisa bersedekah. Alhamdulillah atas nikmat Allah, karunia Allah, Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di bulan suci Ramadan. Kita masih bisa berpuasa, bisa baca Quran, bisa sholat tarawih, tahajud. Ini semua sangat besar nilainya bagi orang-orang yang mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku semuanya, maka pada sore hari ini kita mengadakan buka puasa bersama. Dan Rasulullah bersabda, lisaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Farhatun 'inda fitri wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa ada dua kegembiraan. Gembira yang pertama, gembira ketika dia berbuka puasa. Gembira ketika berbuka puasa. Gembiranya kenapa? Bukan karena ada es kelapa di hadapan kita, bukan karena ada martabak,
Gembiranya karena Allah Subhanahu wa taala telah menolongnya. Dia bisa mengerjakan perintah Allah dengan berpuasa sehari penuh. Karena ini enggak semua orang bisa diberikan taufik hidayah bisa mengerjakan puasa. Maka dia bergembira karena apa? Allah telah menolongnya, memberikan kekuatan kepadanya sehingga bisa menyempurnakan puasa sehari penuh dari subuh sampai maghrib. Dia menahan hawa nafsunya, maka ketika berbuka dia bergembira. Salah satunya yang mengembirakan juga adalah dengan adanya hidangan-hidangan yang telah disediakan. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Dan kegembiraan yang kedua bagi orang yang berpuasa, dia bergembira ketika dia nanti berjumpa dengan Allah. Ketika dia berjumpa dengan Allah, itulah kegembiraan yang sangat besar. Dan inilah spesial bagi orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa taala karuniakan keistimewaan yang sangat besar. Surga pun disediakan khusus bagi bisa dia masuk surga lewat pintu ini. Jadi spesial bagi orang yang berpuasa. Banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan bagi orang yang berpuasa. Bahkan Imam Ats-Tsauri, ya, Imam Sufyan Ats-Tsauri, ketika beliau bermukim di Mekah, beliau aslinya orang Kufah, Irak, ya. Ketika beliau bermukim di Mekah kurang lebih selama 3 tahunan, maka beliau berjumpa dengan orang yang kesehariannya selalu datang ke Masjidil Haram, kerjanya cuma sholat, tawaf, setelah itu memberikan salam kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, lalu balik lagi. Datang besoknya begitu lagi. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri ini kesan dengan orang yang seperti ini akhlaknya luar biasa. Maka akhirnya disamperin sehingga akrablah. Pada suatu hari orang yang biasa memberikan salam kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri ini mengalami sakit. Ketika sakit dijenguk oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ketika dijenguk, maka orang yang sakit tadi memberikan wasiat, memohon kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, kalau nanti saya wafat, tolong mandikan saya. Ini fokus adik-adik semua, ini bekal buat kalian juga. Ya. Kalau nanti saya wafat, tolong mandikan saya, tolong sholatkan saya, tolong kafani saya, tolong talkinkan saya, tolong temani saya semalam saja di kubur. Pesannya, ya, minta dimandikan, minta di kafani, minta di sholati, minta di temenin. Ketika sudah di makam, udah dikuburin, jangan kau tinggalkan kuburan saya, temenin saya semalam. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri menyanggupi, baik, saya siap menjalankan. Betul, ternyata ketika meninggal akhirnya dijalankan itu semua. Ketika malam pertama nemenin di makam, nemenin di kuburan, tiba-tiba Imam Sufyan Ats-Tsauri merasa ngantuk, sehingga diantara tidur dan sadar, ya, tiba-tiba ada suara di makam tersebut. Nah, ya, ada suara nih, supaya kalian semua jadi orang pemberani, jangan takut, ya. Di sekolahan, di kelas sendiri takut, ya. Tiba-tiba di kuburan malam-malam ada suara berbunyi, wahai Sufyan Ats-Tsauri,
Sesungguhnya si fulan tidak butuh penjagaanmu. Dia tidak butuh daripada talqinmu. Dia tidak butuh daripada pembelaanmu. Karena sesungguhnya aku telah menjadi temannya semenjak dia wafat. Aku telah menemaninya, aku telah menjaganya. Maka Sufyan Ats-Tsauri kaget sehingga dia bangun. Jangan-jangan ini suara-suara dari setan. Akhirnya Sufyan Ats-Tsauri wudu, kemudian sholat 2 rakaat, dia zikir lagi di makam tersebut sampai tertidur lagi, mimpi lagi, seolah-olah ada suara seperti itu sampai 3 kali. Fahaqqan hada min amri rabbi, maka sungguh ini benar datang dari Allah. Maka Sufyan Ats-Tsauri bertanya, terus siapa kamu yang menemani ahli kubur ini, kamu siapa? Maka saya adalah puasa Ramadannya selama sebulan penuh, yang lalu dilanjutkan dengan puasa Syawal 6 hari. Sesungguhnya saya telah diberikan syafaat oleh Allah untuk menemaninya selama dia di alam kubur sampai hari kiamat. Masya Allah. Jadi puasa bisa memberikan syafaat kepada siapa? Kepada orang yang mengerjakannya, ya. Al-Quran dan puasa dapat memberikan syafaat, ya. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kekuatan kepada kita, kesehatan kepada kita. Kita semua bisa berpuasa. Kita harus nikmatin, kita harus syukurin, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan kepada kita semua. Kita bisa mengerjakan puasa selama sebulan penuh, tidak ada halangan, tidak ada gangguan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita semua bisa menyempurnakan amalan di bulan suci Ramadan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada sore hari ini kita akan berbuka puasa, ya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ini semua bisa menjadi wasilah untuk kita semua, bisa menjadi obat bagi kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala sembuhkan penyakit-penyakit yang ada di badan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan kepada kita. Allah berikan kecerdasan pikiran sehingga kita mudah di dalam menuntut ilmu agama. Amin ya Rabbal alamin. Baiklah, jangan kita sia-siakan. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, yaitu ketika kita berbuka puasa, menjelang buka puasa, kita perbanyak doa, kita doain guru-guru kita. Ya Allah, doain yang galak supaya apa? Kalau yang galak doainnya supaya apa? Ini mulia banget. Kalau saya di pesantren, saya yang nyiapin makanan buat guru. Lah kalian guru yang nyiapin. Hah? Mulia kan? Guru tuh nyiapin, ada es kelapa, ada apa tuh, martabak, macam-macam, semua roti. Guru yang nyiapin, kalian cuma duduk saja, ya. Jadi ingat, kalau nanti selepas bulan Ramadan kalian balas jasa. Ketika guru kalian mengajar, kalian sudah siapkan makanan dan minuman di meja belajarnya. Itu etikanya, ya. Ketika guru kalian masuk ke kelas, sudah ada minuman, sudah ada makanan. Jadi guru juga udah gak bisa ngomel kalau udah begitu, ya. Baik, guru kalau udah begitu, itu kuncinya supaya guru tidak bawel, guru tidak galak. Solusinya, caranya siapin makanan sama minuman, di bawahnya taruhin amplop. Nah, itu diantar lagi kalau ada amplopnya di bawahnya, ya. Ya Allah, ya Rahman. Ya, kita 5 menit lagi kurang lebih kita masuki azan maghrib.
Baiklah, demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada sedikit tambahan untuk di bulan Ramadan, doa makannya jangan dihilangkan. Ya, kita cuma baca biasanya kalau bulan Ramadan Allahumma barik lananya dibaca enggak? Kenapa enggak dibaca? Emang ada anjurannya kalau bulan Ramadan Allahumma barik lana jangan dibaca? Emang begitu perintahnya? Hah? Bulan Ramadan justru kita banyakin doanya, ya. Allahumma lakasumtu, Allahumma barik lamanya dibaca juga, ya. Jadi kita tambahin amalan, ya. Bukan malah kita kurangin. Ya mungkin sekian dari saya. Astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astagfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu illallah. Astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, ya Karim. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah.